Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan komunikasi dalam mengelola risiko organisasi untuk memenuhi kebutuhan dari mata kuliah kepemimpinan agribisnis. Di sini ada pentingnya komunikasi bagi pimpinan. Yang pertama, komunikasi membangun iklim organisasi. Iklim organisasi adalah suasana kerja dan interaksi yang terjadi di dalam organisasi. Komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan menciptakan iklim yang kondusif untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai dan kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi. Jadi pemimpin harus berkomunikasi secara efektif untuk menanamkan visi, misi, dan nilai organisasi kepada semua anggota. Peran komunikasi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif, pemimpin tidak hanya harus berpengetahuan dan memiliki wawasan, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk memotivasi dan menggerakkan tim. Leadership is communication. Inti dari kepemimpinan adalah komunikasi. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif. Komunikasi sebagai alat pengaruh terhadap bawahan. Pemimpin menggunakan komunikasi untuk memberikan arahan, memotivasi, dan membimbing karyawan dalam mencapai target organisasi. Dengan komunikasi yang baik, pemimpin bisa membangun hubungan kerja yang produktif dan harmonis. Menggerakkan orang lain. Pemimpin memerlukan pengikut atau karyawan untuk merealisasikan gagasannya. Tanpa komunikasi yang baik, akan sulit bagi pemimpin untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Proses komunikasi dalam manajemen. Perencanaan atau planning. Dalam proses perencanaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi kepada staf mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Informasi yang jelas dan lengkap diperlukan agar semua anggota tim memahami dasar dari rencana tersebut. Pengorganisasian organizing. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bawahan. Dengan komunikasi yang jelas, setiap anggota tim mengetahui peran mereka dalam struktur organisasi. Pengarah
arahan atau directing. Manajer atau pemimpin perlu berkomunikasi untuk memberikan arahan atau instruksi agar setiap orang dalam tim dapat bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan. Komunikasi memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang baik berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber di dalam organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan bisa terganggu. Teori komunikasi dalam organisasi. Komunikasi formal, komunikasi yang diakui dan disetujui oleh organisasi, fokusnya adalah pada tugas dan produktivitas. Contoh komunikasi formal termasuk memo, kebijakan, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal, komunikasi yang terjadi secara sosial di antara anggota organisasi. Komunikasi ini tidak selalu terkait langsung dengan pekerjaan, namun tetap penting dalam membangun hubungan antar anggota. Contohnya adalah percakapan santai atau obrolan selama istirahat. Korelasi dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dalam organisasi mempelajari bagaimana komunikasi berlangsung di antara individu dan organisasi. Metode yang digunakan yaitu metode komunikasi yang dipilih dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi informatif. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang diperlukan oleh anggota organisasi untuk menjalankan tugas mereka. Informasi ini membantu manajemen dalam membuat kebijakan dan membantu karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Fungsi regulatif. Komunikasi berfungsi untuk mengatur perilaku anggota organisasi melalui aturan dan regulasi yang berlaku. Fungsi ini memastikan bahwa pekerjaan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Fungsi persuasif. Pemimpin menggunakan komunikasi untuk mempersuasi atau memotivasi bawahannya agar bekerja dengan semangat. Pemimpin yang baik lebih memilih untuk mempengaruhi karyawan melalui persuasi daripada memaksakan kekuasaan. Fungsi integratif. Komunikasi menciptakan saluran bagi karyawan untuk bekerja sama dan berinteraksi, baik melalui jalur formal maupun informal, seperti laporan kemajuan atau diskusi santai di luar jam kerja. Peran pemimpin dalam komunikasi organisasi.
Peran antar persona. Tokoh pemimpin berperan sebagai figur simbolis dalam organisasi, menghadiri acara-acara penting baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sesuai rencana dan memberikan motivasi agar karyawan tetap produktif. Penghubung. Pemimpin bertindak sebagai jembatan antara organisasi dengan pihak eksternal, berkomunikasi secara formal maupun informal untuk membangun hubungan kerja yang baik. Peran informasi. Monitor. Pemimpin mengumpulkan informasi dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Penyebar. Pemimpin menyebarkan informasi penting dari luar atau dari manajemen kepada bawahannya. Juru bicara. Pemimpin bertugas menyampaikan informasi kepada pihak eksternal secara resmi. Peran pengambilan keputusan. Wira swasta. Pemimpin memprakarsai perubahan dan inovasi dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Pengendalian gangguan. Pemimpin menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul dalam organisasi. Penentu sumber daya. Pemimpin bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana sumber daya organisasi atau manusia, keuangan, dan lain-lain akan dialokasikan. Perunding. Pemimpin berperan dalam proses negosiasi, baik yang formal maupun informal, untuk kepentingan organisasi. Gaya komunikasi pemimpin. The controlling style. Gaya komunikasi satu arah, di mana pemimpin berfokus pada pengendalian perilaku bawahan. Tidak hanya perhatian diberikan pada umpan balik, dan pemimpin lebih berorientasi pada kekuasaan. The egalitarian style. Gaya komunikasi dua arah yang terbuka, di mana setiap anggota organisasi dapat berbagi pendapat dan gagasan dalam suasana yang santai dan informal. Gaya ini memudahkan terjadinya kesepahaman di dalam tim. The structuring style. Komunikasi berstruktur dengan penekanan pada instruksi yang jelas mengenai tugas, penjadwalan pekerjaan, serta aturan yang harus diikuti oleh bawahan. The dynamic style. Gaya komunikasi yang lebih agresif dan berorientasi pada tindakan, digunakan dalam situasi kritis untuk menstimulasi karyawan agar bekerja lebih cepat dan efisien.
The relinquishing style. Pemimpin yang menggunakan gaya ini cenderung lebih mendengarkan dan menerima masukan daripada memberikan perintah langsung. Gaya ini cocok digunakan ketika bekerja dengan tim yang berpengetahuan luas dan bertanggung jawab. The withdrawal style. Gaya komunikasi di mana pemimpin menghindari interaksi atau komunikasi karena masalah pribadi atau hambatan emosional. Hal ini bisa melemahkan kerjasama dalam tim. Hambatan dalam komunikasi. Hambatan teknis, keterbatasan fasilitas, keterbatasan alat komunikasi atau prosedur yang tidak jelas bisa menjadi penghalang dalam menyampaikan pesan dengan baik. Kurangnya informasi atau penjelasan. Ketidakjelasan dalam memberikan instruksi atau informasi dalam menyebabkan miskomunikasi. Hambatan semantik. Gangguan dalam penafsiran kata atau simbol yang menyebabkan perbedaan pengertian antara komunikator dan komunikan. Kata yang sama bisa ditafsirkan secara berbeda, menyebabkan kebingungan. Hambatan manusiawi, faktor emosi dan persepsi. Emosi, prasangka pribadi, dan persepsi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan pesan yang diterima. Keterbatasan indera, kesulitan fisik atau mental dalam menerima dan memproses informasi juga bisa menjadi penghalang. Membangun relasi. Kepercayaan diri. Menunjukkan rasa percaya diri sangat penting dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Orang yang lebih tertarik pada individu yang percaya diri dan mengetahui jati dirinya. Jujur dan tulus. Hubungan yang baik dibangun atas dasar kejujuran dan ketulusan. Memberikan pujian atau bantuan dengan niat yang tulus akan memperkuat relasi. Adaptasi. Sesuai komunikasi Anda dengan budaya, latar belakang, dan preferensi orang yang Anda ajak bicara. Hal ini akan membuat lawan bicara merasa dihargai. Pusatkan perhatian pada orang lain. Orang merasa lebih dihargai ketika mereka menjadi pusat perhatian. Jadikan orang lain sebagai prioritas dalam komunikasi, bukan diri Anda sendiri. Memberikan kepercayaan.
Membangun hubungan yang baik dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini akan membantu mereka berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Menawarkan bantuan dan harapan. Tawarkan bantuan dan berikan harapan kepada orang lain untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini akan menciptakan siklus relasi yang saling menguntungkan. Memahami manajemen risiko. Pemahaman manajemen risiko. Definisi manajemen risiko: proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang mengancam aset dan pendapatan perusahaan atau proyek. Pendekatan komprehensif: menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Proses logis: memahami eksposur risiko dan menetapkan penanganannya secara sistematis. Tindakan dalam manajemen risiko. Tingkat pencegahan digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek. Tindakan perbaikan diambil untuk mengurangi efek saat risiko terjadi atau risiko harus diambil. Pendekatan sistematis manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi risiko, mencakup mengenali semua potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, menyebabkan kerugian atau kerusakan reputasi perusahaan. Faktor risiko bisa berasal dari internal atau eksternal. Analisis dan evaluasi risiko. Mengukur risiko berdasarkan dua faktor: kemungkinan terjadi, likelihood, dan dampak impact. Evaluasi risiko melibatkan pengukuran besarnya pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Respon risiko. Menentukan rencana tindakan yang tepat seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. Manfaat manajemen risiko bagi pengambilan keputusan, membantu dalam menangani masalah yang kompleks dengan pendekatan yang sistematis dan logis. Memberikan dasar yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. Estimasi biaya yang akurat, memungkinkan estimasi biaya yang lebih tepat dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dalam setiap keputusan bisnis. Stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Menjamin keberlanjutan perusahaan dengan melindungi dari risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas operasional dan finansial.
Sasaran manajemen risiko: mencegah kegagalan perusahaan. Mengelola risiko dengan tepat dapat mencegah perusahaan dari kegagalan akibat risiko yang tidak diantisipasi. Stabilitas operasional: memastikan operasi perusahaan berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang signifikan akibat risiko. Meminimalkan biaya: pengelolaan risiko yang baik dapat menekan biaya tambahan akibat kegagalan atau kerugian yang tidak terduga. Pertumbuhan berkelanjutan: manajemen risiko yang efektif mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dengan mengurangi ketidakpastian dan gangguan operasional. Pengawasan dan budaya manajemen risiko: pentingnya transparansi. Tuntutan masyarakat akan transparansi mendorong perusahaan untuk selalu memperhatikan dan mewaspadai risiko dalam setiap aktivitas. Evaluasi risiko secara berkala: evaluasi risiko dilakukan secara periodik untuk memastikan manajemen tetap waspada terhadap perubahan yang dapat meningkatkan risiko. Tata kelola yang baik atau good governance: manajemen risiko merupakan elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik. Setiap level manajemen perlu proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Tahapan proses manajemen risiko: tahapan proses manajemen risiko yang pertama itu identifikasi risiko atau risk identification. Mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan aktivitas organisasi, termasuk yang baru muncul dan yang sudah dikenal. Risiko dikelompokkan ke dalam kategori: risiko strategis, operasional, finansial, reputasi, kepegawaian, dan lain-lain. Penilaian risiko risk assessment: mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Kriteria penilaian mencakup likelihood dan impact. Hasil penilaian dimasukkan dalam peta risiko risk map, dengan risiko yang tinggi diberi warna merah dan risiko rendah diberi warna hijau. Tahapan proses manajemen risiko: respon terhadap risiko atau risk response. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, manajemen menentukan rencana tindakan untuk mengatasi risiko tersebut. Rencana ini melibatkan tindakan menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko.
Setiap respon risiko harus menurunkan dampak dan kemungkinan terjadi hingga mencapai tingkat risiko yang dapat diterima atau risk tolerance. Pemantauan dan pelaporan risiko, risk monitoring and responding. Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan semua tindakan telah diambil dan risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Laporan risiko disusun secara berkala untuk memberikan informasi terbaru kepada manajemen tentang status risiko dan efektivitas tindakan yang diambil. Peran penting dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, komitmen pimpinan tone at the top. Pimpinan harus menunjukkan komitmen penuh terhadap manajemen risiko. Pimpinanlah yang memulai dan mempengaruhi perilaku seluruh karyawan terhadap pentingnya manajemen risiko. Edukasi dan pelatihan. Memberikan edukasi kepada seluruh karyawan dan stakeholder mengenai pentingnya manajemen risiko. Pelatihan berkala dan workshop tentang risiko perlu dilakukan agar seluruh pihak memahami bagaimana risiko dapat mempengaruhi organisasi dan cara menanganinya. Membangun budaya manajemen risiko. Langkah-langkah membangun budaya risiko. Komitmen pemimpin harus konsisten dalam mendukung penerapan manajemen risiko. Edukasi berkelanjutan. Memberikan pelatihan terus-menerus untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang risiko. Knowledge sharing. Membuka ruang bagi karyawan untuk saling berbagi pengalaman mengenai penanganan risiko. Komunikasi yang konsisten. Komunikasi tentang pentingnya manajemen risiko harus dilakukan secara rutin agar menjadi kebiasaan. Tantangan dalam membangun budaya manajemen risiko. Pandangan negatif terhadap risiko. Risiko sering dianggap sebagai hal yang negatif dan dapat mencoreng citra perusahaan sehingga beberapa pihak cenderung mengabaikannya. Persepsi biaya. Banyak yang menganggap bahwa manajemen risiko hanya menambah biaya operasional. Padahal kegagalan mengelola risiko dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Tata kelola yang lemah. Sistem pengawasan internal dan eksternal yang tidak efektif seringkali menjadi celah bagi terjadinya fraud dan penyimpangan. Contoh gaya komunikasi. Yang pertama, menyampaikan kebebasan. Manajer, saya percaya kalian semua mampu menangani proyek ini. Saya tidak akan terlalu sering memeriksa kemajuan.
Jadi silakan atur sendiri bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Menghindari intervensi. Manajer, jika ada masalah, saya ada di sini untuk membantu. Tetapi saya ingin kalian mencoba menyelesaikan sendiri terlebih dahulu. Memberikan ruang. Manajer, saya akan berada di ruang kerja saya jika kalian butuh sesuatu. Tetapi saya tidak akan mengganggu proses kalian. Silahkan ambil inisiatif. Feedback terbatas. Manajer, saya akan melakukan evaluasi pada akhir proyek, tetapi selama proses ini saya percaya kalian bisa mengelola dengan baik. Dukungan minim. Manajer, jika kalian memerlukan sumber daya tambahan, silakan kirim email. Tetapi saya akan memberikan ruang bagi kalian untuk memimpin proyek ini. Karakteristik gaya ini. Pasif. Pemimpin tidak aktif terlibat. Memberikan kebebasan kepada tim. Mandiri, mengandalkan kemampuan dan inisiatif anggota tim untuk menyelesaikan tugas. Kurang komunikasi. Potensi untuk kurangnya komunikasi dan umpan balik yang bisa mempengaruhi kinerja tim. Kesimpulannya, gaya komunikasi withdrawal style bisa efektif dalam situasi di mana anggota tim memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai untuk bekerja secara mandiri. Namun penting bagi pemimpin untuk memastikan bahwa anggota tim merasa didukung dan memiliki akses untuk meminta bantuan jika diperlukan, agar tidak mengakibatkan kebingungan atau ketidakpastian. Hambatan dalam komunikasi. Hambatan teknis, sematik dan manusiawi. Terbatasnya fasilitas, perbedaan interpretasi, dan faktor emosi dalam menghambat komunikasi. Membangun relasi. Kunci membangun relasi, kepercayaan diri, kejujuran, adaptasi, dan memberi perhatian secara kepercayaan. Membangun hubungan yang baik. Pemahaman manajemen risiko. Definisi dan tindakan dalam manajemen risiko. Identifikasi, analisis, dan respon risiko untuk melindungi perusahaan. Pendekatan sistematis manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi, analisis, dan respon risiko. Mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dampak, dan merencanakan tindakan pengendalian. Manfaat manajemen risiko. Membantu pengambilan keputusan estimasi biaya dan menjaga stabilitas perusahaan. Sasaran dan tantangan manajemen risiko. Sasarannya yaitu mencegah kegagalan, memastikan stabilitas operasional, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Tantangannya, pandangan negatif terhadap risiko, persepsi biaya, dan tata kelola yang lemah. Membangun budaya manajemen risiko. Komitmen pimpinan dukungan penuh terhadap manajemen risiko. Edukasi dan pelatihan
Edukasi berkelanjutan untuk memahami risiko. Kesimpulan, pentingnya komunikasi dan manajemen risiko dalam kepemimpinan organisasi dan bagaimana strategi komunikasi yang baik dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Membangun budaya manajemen risiko dalam organisasi adalah upaya yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Berikut adalah beberapa tantangan yang umum dihadapi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak anggota organisasi mungkin tidak memahami pentingnya manajemen risiko atau tidak menyadari potensi risiko yang ada. Dampaknya, hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap identifikasi dan mitigasi risiko. Resistensi terhadap perubahan. Perubahan dalam budaya organisasi seringkali ditentang, terutama jika melibatkan prosedur baru atau cara kerja yang berbeda. Dampaknya ketidakpuasan atau ketidaknyamanan anggota tim dalam menghambat implementasi manajemen risiko secara efektif. Komunikasi yang buruk. Ketidakjelasan dalam komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur manajemen risiko dapat menyebabkan kebingungan. Dampak informasi yang tidak tepat atau tidak cukup dalam mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk. Keterbatasan sumber daya. Membangun budaya manajemen risiko memerlukan sumber daya, termasuk waktu, pelatihan, dan alat. Dampaknya, keterbatasan ini dapat menghalangi implementasi inisiatif manajemen risiko yang efektif. Ketidakpastian dan kompleksitas. Lingkungan bisnis yang cepat berubah dan kompleks membuat identifikasi dan penilaian risiko menjadi sulit. Risiko yang tidak teridentifikasi atau tidak dikelola dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Kurangnya dukungan manajemen puncak. Tanpa dukungan dan komitmen dari manajemen puncak, inisiatif manajemen risiko sulit untuk berhasil. Dampak dari hal ini dapat menyebabkan kurangnya prioritas dan perhatian terhadap manajemen risiko di seluruh organisasi. Pengukuran dan penilaian yang sulit. Mengukur efektivitas manajemen risiko dan budaya yang dibangun bisa menjadi tantangan, terutama ketika hasilnya tidak segera terlihat. Dampak kesulitan dalam pengukuran dapat membuat pemangku kepentingan skeptis terhadap nilai manajemen risiko. Pengabaian risiko kecil. Fokus yang berlebihan pada risiko besar dapat menyebabkan pengabaian risiko kecil yang sebenarnya dapat memiliki dampak kumulatif yang signifikan.
Dampak hal ini dapat menyebabkan kejadian risiko yang tidak terduga dan merugikan. Kesimpulannya, membangun budaya manajemen risiko yang efektif memerlukan pendekatan holistik di mana organisasi harus secara aktif mengatasi tantangan ini. Pelatihan komunikasi yang jelas, dukungan dari manajemen, dan alokasi sumber daya yang memadai adalah kunci untuk menciptakan kesadaran dan komitmen terhadap manajemen risiko seluruh organisasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.